Indonesia. Yang pertama adalah berada dari Kitab Sutasoma karangan Empu Prapanca dan Empu Tantular, ya. Kalau di Indonesia. Tapi sebelum ke Indonesia, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya beralih kepada dunia dulu, ya. Yang pertama adalah kalau dalam sejarah itu adalah adanya di Piagam Madinah, ya. Piagam Madinah dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Di situ ada keberagaman, ya. Peragaman persatuan seluruh suku, seluruh, ya. Nah, terus kemudian seluruh suku, seluruh agama itu, seluruh bangsa yang ada di Arab, ya, itu dipersatukan. Dan kemudian ternyata terangkum juga dalam hak asasi manusia, ya, disambungkan dengan di Prancis, Amerika, hak asasi manusia untuk bersatu, berdaulat, ya, dan kemerdekaan di sana. Setelah itu kebinekaan tumbuh lagi, ya, dengan adanya kebebasan-kebebasan yang harus dicapai dalam PBB, ya, PBB, terus kemudian di negara-negara yang lain, bahkan sampai masuk ke Indonesia. Di Indonesia yang menyebabkan Indonesia merdeka, terus kemudian di negara-negara yang lain juga ikut merdeka, ya. Nah, sebelum negara Indonesia merdeka, Bapak Ibu, itu dalam kerajaan agama Hindu, ya, itu ada namanya sebuah kitab, ya. Kitabnya Kitab Sutasoma dan karangan Empu Prapanca dan Empu Tantular. Nah, Kitab Sutasoma itu ternyata selain berisikan ideologi, namanya ideologi Pancasila Krama namanya. Majapahit bisa kokoh, bisa kuat, bisa maju, megah, dan luar biasa. Itu adalah adanya dengan nama ideologi dengan nama Pancasila Krama. Nah, Pancasila Krama itu ada 5, ya. Tidak boleh mencuri, berzina, terus mabuk, minuman keras, memfitnah atau berbohong. Nah, itu itu adalah dosa besar, Bapak Ibu semuanya, ya, kalau dalam versi agama Islam. Begitupun dengan agama Buddha, dengan agama Hindu juga itu juga dosa, ya. Dilarang melakukan perbuatan itu. Dan terus kemudian muncul dalam tulisan itu ada sebuah kebinekaan, ya. Bhinneka Tunggal Ika. Dan Bhinneka Tunggal Ika muncul itu atas dasar dari Sumpah Palapa. Sumpah Palapa Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada memunculkan itu supaya apa? Menjadikan persatuan dari perbedaan suku, bangsa, bahasa, perbedaan agama, perbedaan yang lainnya, semuanya bersatu, ya. Yang mengatakan bahwa kami tidak akan memakan makanan yang yang enak, ya, sebelum bangsa Nusantara ini bersatu, ya. Nah, ini konsep dari Ki Hajar Dewantara. Inilah Bhinneka Tunggal Ika, Bapak Ibu, ya, yang mempersatukan. Terus dilanjutkan lagi dengan perjuangan untuk membebaskan negara Republik Indonesia dari para penjajah, ya, dengan adanya apa? Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ternyata muncul lagi, dibantukan lagi. Nah, itu juga sama, Sumpah Pemuda itu adalah berbeda bahasa, ya. Kami, ya, putra-putri bangsa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Jadi berbagai bahasa itu disatukan. Berbagai wilayah itu dijadikan satu negeri, ya, satu negeri Indonesia. Maka ini adalah salah satu konsep untuk berbineka, Bapak Ibu, ya. Dan akhirnya ternyata Indonesia merdeka. Setelah merdeka dibuatkanlah burung Garuda, lambang negara Republik Indonesia oleh Sultan Syahrir, ya. Sultan Hamid, maaf. Sultan Hamid II, dibuat oleh Sultan Hamid II. Dan setelah dirancang, ternyata burung Garuda harus hadap ke kanan, dan membuat hadap ke kanan itu adalah uh, Insinyur Soekarno atau Bung Karno, ya. Dan ternyata sayap-sayapnya, terus kemudian bulu-bulunya yang ada dalam burung Garuda, itu siapa tokohnya yang membuat, yang tadinya tidak berjumlah sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan Republik Indonesia, itu adalah Bung Hatta, ya. Bung Hatta yang membuatnya, jumlah-jumlahnya disesuaikan. Maka selanjutnya setelah itu, berdasarkan tulisan Bhinneka Tunggal Ika dalam burung Garuda Pancasila itu muncul, ya. Itu diambil, ya, dari bukunya Sutasoma, Karangan Empu Prapanca dan Empu Tantular, dan dimasukkan, ya. Saya jadi berubah. Bisa dibantu silent, Ibu itu, Ibu Ita, tolong dibantu, ya, Ibu Ita, ya, jangan sampai ada yang bocor lagi. Nah, untuk itu ternyata Bhinneka Tunggal Ika dimunculkan dalam burung Garuda oleh siapa? Oleh Bung Karno.
ya, diambil dari kitab Sutasoma karangan Prapanca Emputan Tular itu. Diambil oleh Bung Karno, ditempelkanlah, dimunculkanlah tulisan Bhinneka Tunggal Ika, ya. Itu adalah bahasa dari Sangsekerta, bahasa dari agama Hindu, ya. Bahasa dari zaman dulu, ya. Nah, ini apa namanya? Bhinneka Tunggal Ika sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan, ya, bertahta. Dan itu sudah tercantum sebagai karakteristik ciri khas dari Indonesia. Bagi yang merubah ideologi Pancasila, merubah Bhinneka Tunggal Ika, merubah persatuan, merubah NKRI, merubah dari pembukaan Undang-Undang Dasar, merubah Pancasila, sama saja membubarkan Indonesia, ya. Maka inilah salah satu konsep yang mempersatukan Indonesia, jangan sampai Indonesia terpecah belah, ya. Ada yang mengatakan lagi Bhinneka Tunggal Ika itu adalah kerentanan, ya. Penghancuran Indonesia adalah menghancurkan Bhinneka Tunggal Ikanya. Tapi mempersatukan Indonesia juga bisa lewat Bhinneka Tunggal Ika lagi. Nah, inilah salah satu konsepnya. Maka kesaktian dari Pancasila ini adalah salah satunya konsep dari Bhinneka Tunggal Ika, Bapak Ibu, ya. Jadi secara singkat saya perjelas seperti itu, ya. Historis filosofis dari Pancasila ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memaknai, ya. Bagi yang tidak memperhatikan, selamat tidak mendapatkan ilmu, tapi yang memperhatikan selamat, mudah-mudahan mendapatkan ilmu dan berkah serta manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, nanti bisa apa namanya melihat rekodnya, ya, meminta rekodnya kepada panitia kalau misalkan Bapak Ibu lupa, ya. Baik, silakan selanjutnya.